peringkat 12 ini ada Sarada Uchiha. Dia berhasil mengamankan posisi ini bukan hanya karena ia membawa nama besar klan Uchiha, tapi karena kebangkitan Mangekyo Sharingan miliknya yang sangat istimewa. Mata ini menunjukkan potensi Shinjutsu, kekuatan dewa yang bahkan belum pernah terlihat sebelumnya sepanjang sejarah klan Uchiha. Dalam bab terbaru Two Blue Vortex, kita diperlihatkan sebuah pemandangan yang luar biasa. Sarada mendemonstrasikan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tampak seperti singularitas atau lubang hitam kecil. Teknik ini mampu menyerap objek maupun serangan lawan secara instan. Secara teknis, mata kanan Sarada diyakini mampu memanipulasi ruang dan waktu dalam skala mikroskopis, namun dengan densitas energi yang luar biasa tinggi. Setelah sebelumnya kita membahas posisi ke-12, kini di peringkat ke-11, ada sosok yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, Himawari Uzumaki. Mungkin banyak yang terkejut, tapi Himawari secara luar biasa melompat ke posisi ini setelah terungkap fakta besar bahwa ia membawa esensi Kurama yang terlahir kembali di dalam dirinya. Bahkan Jura saja, pemimpin para Shinju, secara langsung mengakui bahwa ia merasakan kehadiran cakra biju yang sangat intens dan murni di dalam diri gadis kecil ini. Keistimewaan utama Himawari adalah ia bisa mengakses kekuatan besar Kurama tanpa harus melewati konflik internal atau pergulatan batin yang dulu dialami ayahnya. Di peringkat ke-10, kita bertemu dengan Code. Ia adalah karakter yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa, namun sayangnya seringkali terhambat oleh keterbatasan intelektual serta strategi taktisnya sendiri. Bayangkan saja, ia memiliki kekuatan yang mampu mengguncang dunia shinobi, namun ia masih terus berjuang untuk memaksimalkan potensi tersebut di tengah konflik yang semakin rumit ini. Di peringkat ke-9, kita bertemu dengan Eida. Meskipun ia mungkin bukan tipe petarung fisik yang mengandalkan adu pukul atau jutsu peledak, kekuatannya berada di level yang jauh lebih tinggi. Eida memiliki kemampuan yang membuatnya hampir mustahil untuk dikalahkan dalam pertarungan konvensional. Mari kita bedah apa yang membuatnya begitu istimewa. Melalui omnipotence, Eida mampu mewujudkan keinginan menjadi kenyataan dalam skala global. Salah satu demonstrasi kekuatannya yang paling mengerikan adalah kemampuannya untuk menukar ingatan seluruh penduduk dunia dalam sekejap. Di peringkat ke-8, kita harus mengakui bahwa Ishiki Otsutsuki tetap menjadi standar emas bagi kekuatan antagonis dalam seri ini. Meskipun secara kronologis ia telah tiada, pengaruhnya masih sangat terasa melalui teknik-teknik yang kini diwarisi oleh Kawaki dan Code. Hal inilah yang menempatkannya sebagai tolok ukur kekuatan yang melampaui batas normal. Kemampuan utamanya ini sangat luar biasa, yaitu Sukuna Hikona, memungkinkannya mengecilkan dirinya sendiri atau objek mati apapun secara instan hingga ukuran mikroskopis. Hal ini membuatnya hampir mustahil untuk dilacak, apalagi diserang. Ishiki menggabungkan teknik tadi dengan Daikokuten, sebuah kemampuan untuk menyimpan objek yang telah dikecilkan ke dalam dimensi di mana waktu tidak berjalan. Ia bisa mengeluarkan objek tersebut kembali dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Di peringkat ke-7, kita bertemu dengan Momoshiki Otsutsuki. Ia adalah karakter yang luar biasa kuat, yang dikenal luas karena kemampuannya menyerap kekuatan musuh menjadi kekuatan pribadinya sendiri, berkat mata Rinnegan yang ia miliki. Ia tidak menganggap ninjutsu sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan bakar yang bisa ia kembalikan kepada musuhnya 10 kali lipat lebih kuat. Hal ini seringkali membuat lawannya merasa ragu untuk menggunakan serangan destruktif, karena setiap kekuatan yang dikeluarkan justru akan memperkuat serangan baliknya nanti. Kemampuan uniknya untuk mengubah pertahanan menjadi serangan membuat kekuatan besar lawan justru menjadi kelemahan terbesar mereka jika salah langkah. Setelah ia bergabung dengan Kinshiki, kecepatan, daya tahan, serta daya hancurnya meningkat ke level yang jauh lebih tinggi. Transformasi ini mengubahnya menjadi sosok petarung jarak dekat yang mampu menyaingi para Kage terkuat dalam sejarah. Di peringkat ke-6, kita bertemu dengan Jigen. Ia adalah sosok yang sangat tenang. Namun di balik ketenangannya, ia memikul beban kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Jigen merupakan wadah sementara bagi Ishiki Otsutsuki,
yang memberinya akses langsung ke Shinjutsu, sebuah kemampuan yang mampu mengubah realitas itu sendiri. Ketahanan tubuhnya sangat luar biasa. Tubuh Jigen telah menjalani pelatihan yang sangat intensif agar mampu menangani tekanan besar dari kekuatan ilahi segel karma. Sama seperti Otsutsuki lainnya, ia menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan objek dan Daikokuten untuk memanggilnya kembali dalam sekejap saat pertempuran berlangsung. Yang membuat Jigen begitu menonjol di seri Boruto adalah perpaduan antara kemampuan alien yang ia miliki dan wadah fisiknya yang telah diperkuat secara maksimal. Melalui segel karma, kekuatan Jigen meningkat drastis hingga ia mampu memberikan tekanan besar kepada Naruto dan Sasuke sekaligus, bahkan tanpa harus menggunakan kekuatan penuhnya. Di peringkat kelima, kita bertemu dengan Kawaki. Di era Two Blue Vortex ini, Kawaki bukan lagi sekadar pemuda yang mencari jati diri. Ia telah bertransformasi menjadi ancaman yang sangat nyata dan terukur. Kawaki kini telah mencapai sinkronisasi data karma sebesar 100%. Ini artinya, ia secara efektif memiliki seluruh gudang senjata teknik milik Ishiki Otsutsuki tanpa ada hambatan mental maupun fisik lagi. Posisi kelima ini ia tempati karena ia berhasil menggabungkan kekuatan dewa dengan modifikasi teknologi canggih dari Amado. Hal ini membuat seluruh tubuhnya berfungsi sebagai senjata hidup yang sangat mematikan. Ia memiliki akses penuh ke teknik Sukuna Hikona dan Daikokuten yang sangat sulit untuk diantisipasi. Tak hanya itu, Kawaki mampu memanifestasikan kubus-kubus raksasa yang tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga mampu menekan kemampuan penginderaan cakra milik lawan-lawannya. Di peringkat keempat, kita bertemu dengan Daemon. Ia adalah karakter dengan kemampuan pertahanan absolut yang mungkin terasa paling tidak masuk akal dalam seluruh seri ini. Meski penampilannya tampak seperti anak kecil biasa, kekuatan yang ia miliki benar-benar berada di luar nalar manusia. Melalui Shinjutsu yang ia warisi dari DNA Shibai Otsutsuki, Daemon memiliki kemampuan luar biasa untuk merefleksikan setiap serangan balik kepada penyerangnya. Hal yang paling mengerikan adalah refleksi ini tidak hanya terjadi setelah serangan mendarat, tetapi terpicu segera setelah lawan memiliki niat untuk menyerang Daemon. Jika seseorang hanya membayangkan menebas kepala Daemon, maka kepala orang tersebutlah yang akan terlepas secara spontan sesuai dengan gambaran visual dari serangan yang mereka rencanakan. Di peringkat ketiga, kita melihat kembalinya Boruto Uzumaki. Setelah menghilang selama 3 tahun untuk menjalani pelatihan yang sangat keras, ia muncul kembali bukan lagi sebagai anak kecil yang ceria, melainkan sebagai shinobi yang paling mendekati definisi dewa yang berjalan di bumi. Ini adalah kekuatan utamanya yang paling revolusioner, dan mungkin salah satu teknik paling unik dalam sejarah shinobi, yaitu Rasengan Uzuhiko. Efeknya sangat menghancurkan. Target akan mengalami vertigo dan disorientasi yang tak berakhir, karena tubuh mereka dipaksa untuk berputar secara internal sesuai dengan rotasi planet. Selama bumi masih berputar, kerusakan tersebut akan terus berlanjut, menghancurkan jaringan tubuh dan sistem saraf target secara perlahan namun pasti. Di peringkat kedua, kita bertemu dengan Jura. Ia bukanlah shinobi, melainkan pemimpin dari entitas Shinju baru yang lahir dari evolusi ekor 10, yang kemudian diberikan kesadaran melalui claw marks milik Code. Jura menempati posisi ini karena ia mewakili manifestasi murni dari pohon dewa yang memiliki kecerdasan setingkat manusia. Sebagai inkarnasi dari ekor 10, ia memiliki jumlah cakra yang nyaris tak terbatas di dalam dirinya. Namun, hal yang paling berbahaya darinya bukanlah sekedar kekuatannya, melainkan kemampuannya untuk mengamati dan meniru teknik lawan dengan kecepatan yang luar biasa. Di peringkat pertama, ada dewa dari semua dewa, Shibai Otsutsuki. Ia bukan lagi sekedar petarung atau shinobi, melainkan sebuah eksistensi yang berada di level yang sangat berbeda. Shibai bukan lagi seorang karakter yang berpartisipasi dalam narasi secara fisik, melainkan dewa yang telah mencapai tahap transendensi penuh ke dimensi yang lebih tinggi. Selama ribuan tahun, Shibai telah mengonsumsi buah cakra dari planet yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah mengalami kematian dan reinkarnasi berulang kali, hingga pada akhirnya ia mencapai titik di mana ia tidak lagi memerlukan tubuh fisik.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan peringkat kekuatan ini dari awal hingga akhir. Jika kalian menikmati konten seperti ini dan ingin terus mengikuti perkembangan Boruto Blue Vortex, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya!